Meskipun jadwal pelaksanaan CPNS 2024 masih belum dirilis secara resmi oleh pemerintah, tapi nggak ada salahnya loh untuk kita belajar dan juga mempersiapkan diri dari sekarang, agar kita bisa lebih siap dibandingkan peserta lain. Nah, salah satu cara belajarnya itu bisa dengan berlatih banyak soal, teman-teman. Salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Penasaran sama soalnya nggak? Kalau penasaran, yuk tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku, Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini teman-teman, kita akan bahas bareng-bareng materi integritas dan juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam materi TWK ya teman-teman di CPNS. Nah, tanpa lama-lama langsung aja yuk kita masuk ke soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya teman-teman. Kita akan bahas dulu materi integritas dulu, baru nanti ke materi bahasa Indonesia. Seorang karyawan difasilitasi laptop dengan spek terbaik dari kantornya untuk menunjang hasil pekerjaan yang maksimal. Ternyata karena satu dan lain hal, karyawan tersebut memiliki side job atau pekerjaan sampingan di bidang yang sama dan menggunakan laptop tersebut dengan prioritas ke side jobnya alih-alih untuk tugas utamanya. Apabila Anda menjadi rekan dari karyawan tersebut, maka sikap Anda adalah A. Bergabung dalam side job tersebut untuk lebih meningkatkan produktivitas. B. Merahasiakannya dari seluruh karyawan dan atasan di kantor agar situasi tetap kondusif. C. Mencari cara agar ia segera dikeluarkan dari perusahaan karena telah berbuat curang. D. Melaporkan hal tersebut kepada rekan-rekan lain agar mendapatkan sanksi sosial. E. Menegur rekan tersebut dan memintanya untuk menghentikan kecurangannya karena hal itu dapat merugikan perusahaan. Oke, ya teman-teman, di sini kita lihat ada teman kita nih, misalkan kita coba gambarkan ada teman kita di kantor gitu ya. Dia itu udah difasilitasi nih oleh kantor laptop dengan spek yang terbaik. Terus jelas banget laptop ini adalah untuk menunjang hasil pekerjaannya teman-teman agar maksimal. Tapi laptop tersebut justru dia gunakan untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan sampingannya teman-teman, bukan pekerjaan utamanya. Nah, kita sebagai temannya, teman-teman, sebagai temannya, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini adalah terkait dengan integritas teman-teman. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Jelas banget, yang sebaiknya kita lakukan itu adalah menegur teman kita tersebut, teman-teman, dan memintanya untuk menghentikan kecurangannya karena hal itu dapat merugikan perusahaan. Jelas banget ini adalah perilaku curang ya, diberikan laptop, diberikan fasilitas untuk pekerjaan kantor, tapi justru digunakan untuk pekerjaan sampingan. Jelas banget ini adalah bentuk dari pelanggaran dari nilai integritas apa? Nilai integritas kejujuran ya, karena dia berbuat curang teman-teman, tidak jujur atau melakukan kecurangan. Nah, jadi jelas banget ya teman-teman, jawabannya itu adalah yang E. Agar apa? Memintanya untuk menghentikan kecurangannya atau untuk tetap jujur ya, jujur untuk menggunakan fasilitasnya itu hanya untuk pekerjaannya aja. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang E. Karena yang dilakukan sama si rekan kita ini adalah bentuk dari penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga penting bagi kita untuk menghentikannya karena hal ini bisa merugikan perusahaan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Inesa bertanggung jawab untuk menghubungi talent untuk mempromosikan produk perusahaannya. Deadline yang semakin dekat membuat tim marketing terlihat stres karena produk yang akan digunakan untuk kebutuhan shoot belum lengkap. Melihat kondisi tersebut, Inesa sebaiknya A. Beranggapan bahwa itu bukanlah tugas dan tanggung jawab dia. B. Merasa tenang karena telah mendapatkan dan menghubungi talent untuk promosi produk tersebut. C. Ikut panik karena deadline yang diberikan sangat mepet. D. Menanyakan kepada tim marketing apakah ada yang bisa dibantunya.
E. Menyemangati tim agar lebih sigap dalam mempersiapkan produk yang akan digunakan. Oke ya, teman-teman di sini kita lihat Inesa ini termasuk tim marketing ya, tapi dia tanggung jawabnya itu adalah menghubungi talent untuk mempromosikan produk. Tapi ternyata teman-teman, semakin dekat ke deadline-nya, justru produk-produknya itu dan kebutuhan shoot-nya ini masih belum lengkap. Apa sebenarnya teman-teman yang harus dilakukan oleh si Inesa ini? Jelas banget, yang harus dilakukan oleh Inesa ini adalah menanyakan nih ke tim marketing, ada nggak yang bisa dia bantu untuk meringankan bebannya, barangkali bisa membantu nih memenuhi kebutuhan-kebutuhan syuting yang masih belum lengkap. Jadi, tim marketingnya ini bisa lanjut melakukan syuting untuk mempromosikan produk. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman, dengan menanyakan nih kepada tim marketing apakah ada yang bisa dia bantu. Karena saling mendukung dan membantu ini adalah salah satu bentuk dari integritas juga teman-teman. Inesa bisa menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu. Coba kira-kira ini menjadi wujud dari nilai apa? Buat teman-teman yang tahu, coba langsung aja komen di kolom komentar ya. Opsi D ini masuknya ke dalam nilai apa? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya ya. Masih tentang integritas. Jadi kita akan bahas 3 soal integritas dan 2 soal bahasa Indonesia. Saya memiliki seorang tim leader yang belakangan sering datang terlambat. Karena alasan tertentu, ia sering kali tiba 10-15 menit melewati jam yang seharusnya. Sebagai anggota timnya, maka saya akan A. Menjadikan tim leader tersebut sebagai contoh ideal dalam fleksibilitas dalam bekerja. B. Menyesuaikannya dan beranggapan bahwa anggota tim juga dapat melakukan hal yang sama. C. Memakluminya karena hanya terlambat 15 menit dan bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan. D. Memilih untuk pulang lebih awal atau memakan waktu istirahat lebih lama agar adil. E. Mengikuti jam kerja semestinya, selalu tiba dan pulang tepat waktu untuk memotivasi leader tersebut agar lebih taat. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman, ada tim leader nih, ketua tim kita yang belakangan sering datangnya terlambat 10-15 menit. Nah, kita sebagai anggota timnya, itu kita sebaiknya apa sih teman-teman? Yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai integritas. Kalau datang telat, itu merupakan bentuk pelanggaran dari nilai apa? Nilai disiplin kan ya teman-teman ya? Tidak disiplin berarti nih, nah berarti kita sebagai anggota timnya apa? Apakah perlu mengikuti, menjadikan contoh? Jelas banget salah teman-teman. Kalau kita mengikuti tim leader kita, sama aja kalau kita adalah orang yang tidak disiplin juga. Berarti yang mana yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu mengikuti jam kerja yang semestinya teman-teman. Kalau misalkan masuknya jam 8 atau jam 9, ya udah, kita datangnya jam 8 atau jam 9, bahkan sebelumnya. Mengikuti jam kerja semestinya, selalu tiba dan pulang tepat waktu untuk memotivasi leader agar lebih taat. Jadi, dengan kita mengikuti jam kerja semestinya, ini bisa memotivasi leader kita atau pimpinan kita untuk lebih taat dengan aturan kantor yang sudah ditetapkan. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang E ya, teman-teman. Karena meskipun telatnya itu cuma 10-15 menit, tapi jelas banget bisa menyebabkan penurunan kinerja. Ada baiknya kita tetap taat terhadap aturan jam kerja di perusahaan sebagai bentuk integritas dari disiplin dan juga bertanggung jawab. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Nilai moral pada cerita di atas adalah A. Kecemerlangan dalam teknik bermain catur. B. Pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional. C. Perlunya dukungan dan semangat keluarga. D. Arti penting memiliki rival dalam mencapai tujuan. E. Kebutuhan akan strategi yang unik dalam bermain catur. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai moral dari cerita di atas. Baru deh kita lihat ke ceritanya teman-teman. Pertama-tama kalian wajib banget ya soalnya dulu ya untuk membersihkan waktu.
Di sini kalau kita lihat ceritanya itu membahas mengenai apa sih teman-teman? Membahas mengenai nilai moral tentang keberhasilan dari Ibu Siti dalam melestarikan kekayaan kuliner tradisional Nusantara, di mana Ibu Siti ini mampu menggali dan memperkenalkan kelezatan makanan khas Indonesia kepada lebih banyak orang, sehingga bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, di sini teman-teman, ini mencerminkan pentingnya menjaga dan juga melestarikan kekayaan kuliner tradisional sebagai apa? Sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Jadi ini menjadi nilai moral dari cerita yang ada di atas. Jadi yang mana jawabannya teman-teman? Jelas banget yang B ya. Jelas banget jawabannya yang B. Kalau yang lain ini tidak ada kaitannya dengan bacaan di atas ya. Catur kan nggak ada ya di dalam teksnya. Kemudian rival dalam mencapai tujuan, lawan juga nggak ada, dukungan dan semangat keluarga juga kurang tepat. Jadi yang tepatnya itu adalah pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional. Lebih lengkapnya lagi itu adalah sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, untuk materi bahasa Indonesia juga. Di sini ada kalimat nih, meskipun masih muda, karya-karya novel dianjurkan untuk dibaca semua orang. Kalimat tersebut dapat menjadi kalimat efektif, yaitu A. Tidak ada yang perlu diperbaiki. B. Hilangkan kata meskipun. C. Ganti dianjurkan dengan rekomendasi. D. Tambahkan kata karena sebelum karya-karya. E. Tambahkan kata oleh para kritikus setelah dianjurkan. Oke, kita lihat ya di sini teman-teman. Menjadi kalimat efektif, berarti ini adalah kalimatnya masih belum efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Kalimat yang bisa menyampaikan informasinya itu dengan jelas, gagasannya dengan jelas. Kepada apa? Kepada pembacanya, teman-teman. Dan jelas kalimat efektif juga pasti sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang sudah ada. Nah, di sini kita lihat kalimatnya. Perlu ada apa sih, teman-teman, agar kalimat di atas menjadi kalimat yang efektif? Kalau kita lihat di sini, coba. Tidak ada yang perlu diperbaiki, itu kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak ada perlu diperbaiki, berarti ini udah efektif, sedangkan belum. Hilangkan kata meskipun. Oke, kita hilangkan. Masih muda, koma. Karya-karya novel dianjurkan. Wah, nggak nyambung ya teman-teman ya, jadi kalimatnya rancu. Ganti dianjurkan dengan rekomendasi. Meskipun masih muda, karya novel, rekomendasi. Kurang tepat juga teman-teman. Kalau mau direkomendasikan bisa, tapi kalau rekomendasi aja ini kurang tepat. Bukan kata kerja ya. Tambahkan kata karena sebelum karya-karya. Meskipun masih muda, karena karya-karya novel dianjurkan untuk dibaca semua orang. Kurang tepat juga, kalimatnya jadi rancu. Karena ini kan adalah menjadi konjungsi ini ya, alasan gitu ya. Menjelaskan suatu alasan. Yang E berarti coba, tambahkan kata oleh para kritikus setelah dianjurkan di sini berarti ya. Meskipun masih muda, karya-karya novel dianjurkan oleh para kritikus untuk dibaca semua orang. Wah, nyambung ya teman-teman ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Nanti kalau misalnya kalian bingung, kalian coba aja satu-satu ya. Kayak cara aku tadi. Kita coba opsi yang B-nya. Kalau misalkan nggak nyambung atau rancu, berarti itu bukan jawabannya. Dan di soal ini jawabannya itu di opsi yang E ya teman-teman ya. Kan di sini kalian lihat ada kata meskipun. Meskipun ini adalah menunjukkan hubungan antara usia novel yang masih muda dan karya-karyanya yang dianjurkan untuk dibaca oleh semua orang. Jadi kalimat tersebut tuh perlu diperbaiki menjadi karya-karya novel yang masih muda, dianjurkan untuk dibaca semua orang, teman-teman. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman soal untuk materi wawasan kebangsaan, terutama untuk materi integritas dan juga bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih memahami, terutama materi TWK, integritas, dan juga bahasa Indonesia. Dan teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya. Terakhir, aku ngucapin terima kasih teman-teman karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di beda soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!